Pernah kepikiran nggak kalau takdir kita itu sebenarnya nggak kaku? Gimana kalau takdir itu diatur, disetel, bahkan dimix secara real time, persis kayak seorang DJ profesional yang lagi meracik lagu yang sempurna? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngebahas ide unik ini. Oke, mungkin pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita adalah, kenapa malaikat disamain sama DJ? Aneh banget kan? Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar kiasan iseng. Ini adalah cara baru buat memahami gimana setiap detail kecil dalam hidup kita, suka, duka, berhasil, gagal, semuanya diatur dengan presisi yang, wow, luar biasa. Seolah-olah ada tangan ahli di balik meja mixer takdir kita. Nah, ini dia kuncinya. Jadi, Jibril itu nggak kerja sendirian. Beliau itu ibaratnya pimpinan dari sebuah tim DJ super canggih yang disebut Malaikat Muqarrabin, atau kita singkat aja MM. Merekalah para eksekutor di lapangan yang setiap saat ada di balik meja mixer kehidupan kita. Biar kita lebih paham lagi, yuk kita mundur jauh ke awal mula alam semesta diciptakan. Disinilah peran Jibril sebagai DJ kosmik pertama kali kelihatan. Tugas pertamanya adalah menyelaraskan kekuatan-kekuatan dasar yang jadi bahan baku segalanya. Coba deh bayangin 4 elemen ini. Api, air, tanah, dan angin sebagai 4 track musik yang masih mentah. Suaranya masih sendiri-sendiri, belum nyambung, belum ada harmoninya sama sekali. Masing-masing punya potensi yang dahsyat, tapi kalau dibiarin gitu aja, ya bakal jadi berantakan. Nah, disinilah kejeniusan sang DJ ilahi bekerja. Jibril memastikan nggak ada satu elemen pun yang terlalu dominan atau terlalu lemah. Volume dan frekuensi dari api, air, tanah, dan angin itu disetel dengan sangat-sangat sempurna. Hasilnya, bukan kekacauan, tapi sebuah simfoni alam semesta yang super harmonis. Oke, dari skala alam semesta yang super gede tadi, sekarang kita zoom in ke skala yang paling dekat sama kita. Diri kita sendiri. Gimana sih DJing ilahi ini bekerja dalam hidup kita? Dari detik ke detik? Coba bayangkan, kecerdasan kita, keberuntungan kita, emosi kita, bahkan kemampuan kita berpikir, itu semua kayak tombol fader di meja mixer. Dan yang perlu kita tahu, ini semua nggak statis. Para malaikat Muqarrabin itu terus-menerus menyesuaikannya secara real time, naik turun, sesuai kebutuhan dan tujuan yang udah ditentuin. Yuk, kita lihat contoh kasusnya. Misalnya, ada seseorang yang takdirnya dirasa akan lebih bermanfaat bagi banyak orang kalau dia sukses. Nah, apa yang terjadi? Disinilah para DJ ilahi ini mulai beraksi. Hasilnya, boom! Tombol fader untuk intelek dan keberuntungan langsung dinaikkan. Tiba-tiba aja, orang ini jadi lebih cerdas, idenya jadi brilian, ketemu orang yang tepat, di waktu yang tepat, semuanya seolah-olah diatur buat ngebawa dia ke puncak kesuksesan. Nah, sekarang kita lihat skenario sebaliknya. Ada orang lain yang justru perlu belajar sebuah pelajaran penting. Mungkin lewat kegagalan, biar egonya sedikit terkikis. Prosesnya sama, tapi arahnya berlawanan. Di sini, para DJ justru akan menurunkan volume dari kemampuan berpikir atau keberuntungannya. Dan ini penting banget buat dicatat ya. Ini tuh bukan hukuman, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah strategi ilahi supaya orang itu dipaksa buat berhenti sejenak, lihat ke dalam diri, dan menemukan pelajaran berharga dari introspeksi. Oke, jadi buat apa sih semua settingan yang super rumit dan real time ini? Apa tujuan akhirnya? Buat apa konser kehidupan ini di-mix dengan begitu detailnya? Jawabannya ternyata cuma satu, kualitas niat. Seluruh proses mixing ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan sesuatu yang disebut irodat bersih. Niat yang paling murni, paling tulus yang bisa kita hasilkan. Setiap penyesuaian, baik itu bikin kita senang atau sedih, semuanya dirancang untuk memurnikan hati dan niat kita. Dan proses ini nggak terjadi sendirian loh. Takdir kita itu saling nyambung. DJ yang ngatur hidup kamu bakal koordinasi sama DJ yang ngatur hidup orang lain. Mereka kerjasama buat menciptakan skenario-skenario kehidupan yang kompleks, yang saling mempengaruhi, demi menciptakan ujian yang paling efektif buat semua yang terlibat. Dan yang lebih keren lagi, ternyata ada targetnya, ada angkanya. Setiap ujian hidup yang kita hadapi itu dirancang supaya kita bisa lulus dengan nilai keikhlasan minimal 7,5. Dan para malaikat pengatur inilah yang bantu kita buat bisa mencapai skor itu. Tingkat presisinya tuh gila banget. Mereka bahkan bisa membuka atau menutup keran memori kita.
tiba-tiba kita dapat ilham, tiba-tiba kita ingat sesuatu yang penting, itu semua bisa jadi adalah bagian dari sentuhan mereka di saat yang paling kita butuhkan. Oke, sekarang kita zoom out lagi, lihat gambaran terbesarnya. Kalau ada tim DJ, pasti ada head DJ-nya kan? Siapa yang jadi master dari semua ini, yang memastikan seluruh konser berjalan sempurna? Nah, disinilah peran utama Jibril menjadi pusatnya. Biar paham, kita perlu lihat bahwa ada semacam upgrade sistem besar-besaran. Di era sebelumnya, sebutlah zaman kebaikan, sistemnya itu lebih manual, diatur hukum fisik yang cenderung kaku. Tapi sekarang, di zaman kebenaran, sistemnya udah di-upgrade jadi otomatis, pakai teknologi rohani yang super canggih, yang memungkinkan takdir setiap individu di-mix dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Jibril, beliaulah sang head DJ. Beliau yang memegang kendali penuh atas sistem canggih ini. Beliau yang mengawasi seluruh jalannya konser sekolah kehidupan di alam semesta. Memastikan setiap mix individu itu selaras dengan simfoni agung dari Sang Pencipta. Jadi, apa sih tujuan akhir dari semua ini? Sederhana, supaya kita semua bisa mencapai potensi tertinggi kita. Supaya kita bisa jadi pemimpin sejati, bukan buat orang lain, tapi buat ego dan nafsu kita sendiri. Dan pada akhirnya, supaya lagu kehidupan kita bisa selaras dengan simfoni agung dari kehendak ilahi. Sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Kalau hidup kita ini adalah sebuah track lagu dalam sebuah konser akbar, dan selalu ada DJ ilahi yang menyetel setiap nadanya, mungkin pertanyaan terpenting yang perlu kita tanyakan bukan lagi, kenapa ini terjadi pada saya? Tapi, pelajaran apa ya yang sedang di-mix untuk saya saat ini?